Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan di mana diberkati Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita sebagai ucapan syukur karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh menerima berkat-Mu, kami boleh menerima kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengawali hari ini bersama dengan Engkau, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan dengan membawa hati kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari dengan segenap hati kita mau menyatakan lebih dalam lagi. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami bersyukur, kami bersyukur, kami nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau, sebab namamu kudus, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau setia. Kami bersyukur Tuhan selamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Bulan ini kita belajar tentang Kristus adalah pengharapan, di mana kita sudah tahu bahwa pengharapan itu adalah merujuk kepada sebuah pribadi yang dapat kita kenal dalam Trinitas, dalam karakter Allah. Allah sebagai Allah Bapa adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita, karena Allah sendiri yang menciptakan pengharapan itu. Dan Kristus adalah pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kita, karena lewat Kristus kita dibenarkan, kita diterima oleh Allah dan kita dibenarkan. Padahal kehidupan kita tidak layak untuk menerima label dibenarkan. Dan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berharap kepada
Kristus. Nah, kita mau memandang saat ini Bapak Ibu Saudara bahwa pengharapan itu bisa timbul dari sebuah persoalan kehidupan. Persoalan kehidupan itu berbicara tentang sesuatu yang menekan hidup kita, seperti sakit penyakit kita, atau kebutuhan jasmani di tengah situasi pandemi yang saat ini sedang begitu berat. Lalu penganiayaan yang terjadi karena kita adalah kaum minoritas, dan juga perselisihan-perselisihan yang terjadi baik dalam kehidupan jemaat Kristus maupun kehidupan kita sehari-hari. Yang kita jumpai adalah kesengsaraan-kesengsaraan seperti itu yang menekan kehidupan kita. Namun kita tidak menyadari bahwa kesesakan-kesesakan itu, kesukaran-kesukaran itu menimbulkan atau membuahkan, melahirkan pengharapan dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita bisa menghargai semangkok nasi ketika kita sudah mengalami rasa kelaparan. Kita sudah mengalami kelaparan, maka kita akan menghargai semangkok nasi. Kita juga akan menghargai uang receh Bapak Ibu Saudara yang biasa kita geletakkan begitu saja. Ketika kita dalam kelimpahan, kita tidak akan menganggap berharga uang 1.000, 2.000. Tetapi ketika kita sedang dalam kondisi tidak punya, dalam kondisi kekurangan, maka 1.000 dan 2.000 perak itu menjadi berharga. Demikian juga tentang pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kesengsaraan kita menimbulkan pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak merasakan kesengsaraan, maka pengharapan pun juga tidak akan timbul dalam hati kita. Nah, dalam menyikapi sebuah kesengsaraan, firman Tuhan Rasul Paulus memperkenalkan kita bagaimana kita harus meresponi sebuah persoalan. Kita mau baca di Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kata menimbulkan di sini artinya menghasilkan. Kata di depan menimbulkan itu adalah proses yang harus kita lewati, dan kata di belakang menimbulkan itu artinya hasil dari proses itu. Kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan produk dari tiga proses ini adalah pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah hasil akhir dari sebuah kesengsaraan. Dan kita mau pahami di sini, kesengsaraan, jika kita memandang sebuah kata kesengsaraan, jika hanya kita melihat kesengsaraan itu sebagai satu kata saja, maka kesengsaraan itu akan menimbulkan keputusasaan dalam hidup kita. Karena kesengsaraan sendiri adalah kata yang negatif. Jadi yang membuat kita pun merespon secara negatif. Ketika kita menjalani kehidupan, kita nggak mau hidup kita dalam kondisi yang tidak baik. Kita maunya hidup kita baik-baik saja. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, jika hanya dipandang sebagai persoalan itu saja, maka yang timbul dalam hati kita adalah keputusasaan. Yang timbul dalam hati kita adalah keluh kesah. Namun ketika kesengsaraan itu kita pandang, kita maknai sebagai bentuk kasih Tuhan yang bekerja, bergerak dalam permasalahan tersebut, maka pengharapan itu akan timbul dalam hati kita. Kita mau baca di ayat yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Di ayat yang selanjutnya mengatakan bahwa karena pengharapan tidak mengecewakan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa pengharapan itu berbeda ketika mengena atau ada dalam sebuah pribadi. Dalam Amsal 10 ayat 28 berkata bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi kesia-siaan. Pengharapan orang fasik yang tidak mengenal Allah, mereka berharap kepada hal yang sia-sia. Karena sudah pasti mereka akan menggantungkan harapan mereka kepada pengharapan-pengharapan yang ada di dunia. Pengharapan-pengharapan di luar Kristus. Pengharapan di luar Kristus adalah hal yang sia-sia. Adalah harapan kosong, harapan palsu. Sehingga sekalipun orang berharap kepada sesuatu yang terlihat dalam kasat mata kita sebagai sesuatu hal yang meyakinkan, tapi pada kenyataannya harapan itu adalah harapan yang sia-sia. Berbeda dengan orang-orang benar. Pengharapan orang-orang benar menimbulkan sukacita karena orang-orang benar menggantungkan hidupnya atau menggantungkan harapannya kepada Kristus, kepada kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri adalah Kristus. Mengapa pengharapan itu menjadi tidak mengecewakan? Karena di dalam Roma 5 ayat yang kelima mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kesengsaraan kita jika tidak mengandung kasih Allah, maka kesengsaraan itu akan membuat kita putus asa. Tetapi kalau kesengsaraan kita adalah bagian dari kasih Allah yang bergerak melalui permasalahan kehidupan kita, maka itu menimbulkan pengharapan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mengapa pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Wujud kasih Allah adalah Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya pribadi yang kita harapkan dan kita andalkan. Karena di ayat yang ke-9 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Karena Kristus telah membenarkan kita sekalipun kita berdosa. Kita harus bersyukur karena sebenarnya kita tidak layak untuk dibenarkan. Tetapi karena Kristus, harapan kita membenarkan kita pada saat kita berdosa. Lalu yang kedua, karena Kristus memperdamaikan kita, walaupun kita itu adalah seteru Allah. Di ayat yang 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi karena Kristus kita diperdamaikan walau sebenarnya kita hidup dalam pertentangan dengan Allah. Kita dijadikan sekutu Allah walaupun sebenarnya kita adalah seteru Allah. Yang ketiga, karena Kristus kita menerima kemuliaan Allah. Kita baca di ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus karena kita, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita menerima kembali kemuliaan Allah. Pengharapan kita di dalam Kristus membuat kita bersuka cita, membuat kita tidak kecewa karena dalam setiap permasalahan kehidupan kita, setiap hal yang kita alami, pada akhirnya
eh, tidak membuang jaminan kehidupan kita bahwa janji Tuhan itu tetap adanya, pasti adanya, bahwa kita diselamatkan itu pasti adanya. Itu semua Kristus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada pribadi yang benar, pada pengharapan yang sejati, maka kita tidak dikecewakan. Karena Kristus menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menggantungkan hidup kita kepada Kristus, maka kita tidak akan kecewa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua, meneguhkan iman kita untuk terus berharap kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami belajar tentang pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa ketika kami menggantungkan iman kami, kepercayaan kami kepada Kristus, maka Kristuslah yang akan memenuhi kebutuhan kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga pengharapan itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Kami menggantungkan pada pengharapan yang benar dan tidak mengecewakan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, yang melimpahi kami dengan pengharapan, terus menjaga iman kami di dalam Tuhan, terus menjaga pengharapan kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terlebih kami rindu melalui kehidupan kami di hari ini boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.